Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut ayat 4 bukan roti saja, tetapi yang keluar dari mulut Allah. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Loh, kok bangun-bangun langsung ke komputer? Mau ngapain? Gereja. Gereja? Levi udah mandi belum? Belum. Loh, kok mau ibadah belum mandi? Harusnya gimana? Mandi dan gosok gigi dulu. Harus rapi kalau ibadah. Ayo, Levi kalau ibadah harus sudah mandi, gosok gigi, sudah siap baru ibadah. Ya, kita mau ketemu Tuhan Yesus harus rapi. Oke? Oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di kebaktian Minggu Online 7 Februari 2021. Adik-adik, kita harap adik-adik semua sudah siap ya memuji Tuhan. Nah, gimana nih siap memuji Tuhan ya? Kita mau panggil dulu ya teman kita, Levi. Levi! Halo! Nah, Levi, seperti ini ya adik-adik ya. Ketika kita mau mulai memuji Tuhan, kita harus sudah siap, udah rapi, udah mandi, udah gosok gigi. Jangan cuci muka doang terus pakai baju tidur. Kita kebaktian. Ya, kita mau ketemu Tuhan Yesus, kita harus sudah siap, sudah rapi, sudah nyisir, sudah gosok gigi, sudah sarapan, dan kita mau rapi dan siap ketika kita bertemu Tuhan Yesus, bersekutu bersama-sama melalui kebaktian online ini. Yuk adik-adik,
kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan lagu Saya Bergirang. Kenapa bergirang? Karena hari ini kita sudah bisa beribadah kembali bersama dengan teman-teman kita semua. Siap ya? Ready? Siap. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Ayo berpasangan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Nah, adik-adik, biarpun kita di rumah terus kayaknya kok sedih susah, tapi kita nggak mau seperti itu ya. Kita anak Tuhan yang selalu berpengharapan. Kita yakin akan masa depan yang gemilang bersama Tuhan. Maka dari itu setiap hari kita mau selalu bergirang, kita mau selalu bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau doa buka dulu ya. Yuk adik-adik, semuanya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang gembira, hari yang indah dan cerah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, kami mau beribadah. Tolong pimpin kami Tuhan, siapkan hati kami sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan juga nanti sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memberi hati kami, pikiran kami kepada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh bersungguh-sungguh dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan pujian dari anak kelas 2 pagi. Ya, lagunya Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Kita mau dengarkan bersama ya. Yuk, mari kita saksikan bersama persembahan pujian dari kelas 2 pagi. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui karena Tuhan cinta. Celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui karena Tuhan cinta. Celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya. Sekarang kita nyanyi sama-sama lagu Ada Orang Buta. Sambil bangkit berdiri ya. Gerakannya boleh lihat tante lisan. Musik please. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada satu hari Tuhan melalui karena Tuhan cinta. Celik matanya, celik matanya, celik matanya.
mengasihi kita semua, kita dapat selalu berharap kepadanya. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasukkan persembahan ya. Kalian boleh memasukkan persembahannya di celengan yang kalian sudah buat atau scan barcode yang ada di layar ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu berjudul Allah Itu Baik dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menerima persembahan kita. Tuhan, Tuhan berkati persembahan kita supaya bisa digunakan untuk orang-orang yang berkesusahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banget. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus berpesan pada malam gelap. Musik please. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita juga sekarang bisa kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Adik-adik dan pembiti Tante Audrey berdoa. Mari kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik bisa melihat Tante? Tante tidak bisa melihat adik-adik. Gelap sekali ya rasanya. Adik-adik? Ore terang. Wah, Tante bisa melihat adik-adik lagi. Pasti adik-adik bisa melihat Tante ya. Wah, adik-adik, tadi Tante takut bergerak saat tidak bisa melihat. Takut terjatuh. Ya, Tante merasa takut dan tidak enak pada saat tidak bisa melihat tadi. Ya, nah, coba yuk kita tanya juga ya beberapa teman kita. Bagaimana rasanya kalau mereka tidak bisa melihat? Are you ready? Tidak. Tidak. Tidak tahu mau kemana karena tidak bisa melihat. Takut dan gelap. Ya. Ya, sulit. Bingung dan tidak tahu mau kemana. Takut karena saya tidak tahu apa yang ada di depanku. Nah, adik-adik, seperti yang tadi teman-teman kita katakan, bahwa mereka merasa takut dan kesulitan untuk mengambil barang saat mata mereka tidak bisa melihat. Padahal hal itu mudah dilakukan ya kalau mereka bisa melihat. Nah, karena itu adik-adik, Tante yakin kalau orang yang tidak bisa melihat atau yang mengalami kebutaan, pasti mereka memiliki keinginan yang besar untuk dapat melihat. Seperti halnya yang dialami oleh seseorang yang bernama Bartimeus. Adik-adik, Bartimeus mengalami kebutaan sejak lahir. Setiap hari, dia duduk di pinggir jalan di kota Yeriko. Dia mengemis, meminta belas kasihan orang lain. Nah, suatu hari, dia mendengar begitu banyak langkah kaki orang, tidak seperti biasanya. Nah, ada apa ya adik-adik? Nah, lalu Bartimeus bertanya kepada orang yang di dekatnya, ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Lalu orang itu menjawab, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Hah, Yesus orang Nazaret? Iya adik-adik, Bartimeus sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus dan juga kebesaran Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, tanpa ragu-ragu, Bartimeus langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iya adik-adik, Bartimeus memiliki iman yang besar.
Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Maka dia berteriak dengan sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan dirinya. Nah, orang banyak yang di sekitar Bartimius menyuruh dia untuk diam karena mereka merasa Bartimius berisik. Tapi adik-adik, Bartimius tidak menghiraukan hal itu. Malah dia berseru sekali lagi dengan lebih kencang, "Anak Daud, kasihanilah aku!" Nah, Tuhan Yesus mendengar seruan Bartimius. Lalu Tuhan Yesus menghentikan perjalanan dan berkata kepada salah seorang murid, "Panggillah ia menghadap aku." Lalu seorang murid pun menghampiri Bartimius dan berkata kepada Bartimius, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Wah, adik-adik, Bartimius pasti merasa sukacita ya, Tuhan Yesus memanggil dia. Maka dia pun segera berdiri dan dibantu dengan murid Tuhan Yesus, dia menyhampiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimius menjawab, "Tuhan, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepada Bartimius, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Benar, adik-adik, mata Bartimius mulai terbuka. Dia mulai bisa melihat terang. Sedikit demi sedikit, lama-lama semakin jelas. Wah, benar adik-adik, Bartimius dapat melihat. Wah, dia sungguh bersukacita. Ya, dia berseru, dia memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Nah, bahkan Bartimius terus mengikuti Tuhan Yesus berjalan dan dia terus memuji nama Tuhan. Nah, orang banyak yang di sekitar itu melihat Bartimius sudah dapat melihat, mereka pun ikut bersama-sama memuji-muji nama Tuhan. Adik-adik, kita dapat belajar dari Bartimius bahwa dia memiliki iman yang sangat besar terhadap Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya terhadap Tuhan Yesus walaupun dia belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga belum pernah melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun sangat mengasihi Bartimius yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun memberikan kesembuhan kepada Bartimius dan bahkan Tuhan Yesus juga mengampuni segala dosa-dosa Bartimius. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka dosa-dosa Bartimius pun dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, makanya pada saat adik-adik mengalami kesulitan atau sedang sakit, jangan lupa untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong dan menyembuhkan adik-adik karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Dan kita juga dapat belajar seperti Bartimius untuk menjadi saksi Tuhan. Dia memuji nama Tuhan setelah dia disembuhkan, sehingga banyak orang juga ikut memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik juga dapat belajar untuk berani dan bersaksi mengenai kasih dan kebesaran Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Amin ya adik-adik. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita untuk kita menghafal ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Injil Lukas 18 ayat 42. Lukas 18 ayat 42. Sudah ketemu adik-adik? Sudah? Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi adik-adik ya, kita baca ya. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, Tante ada sedikit gerakan untuk membantu adik-adik dalam menghafal. Ya. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya,
melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi adik-adik ya, Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bisa ya adik-adik ya, tidak begitu sulit ya. Mungkin untuk adik-adik yang kelas 1 bisa dibantu dulu oleh papa mama. Adik-adik, mari kita berdoa bersama untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik dapat mengikuti Tante Audrey berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Bartimeus yang sungguh-sungguh percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus. Dan kami juga mau belajar untuk berani bersaksi mengenai kasih dan kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan Yesus, ajar kami juga supaya kami rajin saat teduh dan membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Halo adik-adik, tadi kita semuanya sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Tante Audrey. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam aktivitas. Untuk aktivitasnya, yuk sekarang adik-adik siapkan bahan-bahannya yang kita perlukan untuk aktivitas. Yang pertama, ada 1 lembar kertas putih, bisa kertas HVS atau kertas kosong apa aja ya. Terus 1 buah pulpen atau spidol, dan 1 buah kain untuk penutup mata. Bisa kain apa aja yang bisa dipakai untuk menutup mata. Nah, nanti di sini kakak punya 3 pilihan gambar. Ada gambar rumah, ada gambar gunung, dan ada gambar awan dan pelangi. Nanti adik-adik pilih kira-kira dari ketiga gambar ini, adik-adik mau gambar yang mana. Misalnya adik-adik pilih gambar rumah. Nah, karena tadi firman Tuhannya tentang apa? Tentang orang buta yang disembuhkan. Jadi hari ini kita mau coba gambar dari yang tadi adik-adik pilih, tapi nanti matanya adik-adik ditutup pakai kain ini. Jadi nanti minta tolong mama atau papanya atau kakak untuk bantu ikat menutup mata ini ke mata adik-adik ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, ikatkan ya kain penutup mata ke mata adik-adik semuanya, sehingga mata kita semuanya bisa tertutup. Kalau udah, kita ambil pulpen atau spidol dan kertas putih yang tadi kita sudah siapkan. Agar lebih mudah, di sini kakak menentukan 1 jari jempol di kiri sebagai titik penanda. Jadi di awal akan bermula dari titik itu dan nanti diakhiri ke titik itu juga. Selamat mencoba ya. Kalau udah, adik-adik nanti tunjukin ya gambarnya yang tadi adik-adik gambar. Nanti minta tolong mama atau papanya untuk fotoin adik-adik dengan hasil gambar adik-adik tadi. Ya, nanti fotonya itu dikirim ke wali kelasnya, ke guru-guru sekolah minggunya masing-masing.
Oke, nah sampai di sini aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung kebaktian online kita. Ya, sebelum kita tutup, kita mau berdoa. Setelah berdoa, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik ikuti doa Tante Lisan dari dalam hati saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaktian hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus selalu sertai kami. Tuhan Yesus mau datang menjaga kami dan melawat kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan Yesus juga mau selalu mendengar doa-doa kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaktian hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, 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 salam. Yeay! Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.